Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Kita telah sampai di pembahasan seminggu bersama Hagai, memasuki hari yang terakhir yaitu hari yang ke-7 dengan judul renungan didengar dan diteladani. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Hagai adalah salah satu dari sedikit nabi yang benar-benar didengarkan oleh bangsanya. Menarik, ada 3 status orang yang mau mendengarkan dan melakukan apa yang Hagai sampaikan. Pemimpin pemerintahan. Yang dimaksud di sini adalah Zerubabel bin Sealtiel. Zerubabel adalah nama Babilonia yang berarti keturunan Babilonia. Sebagai gubernur Yudea, Zerubabel diangkat sebagai salah satu pemimpin awal yang mengawasi pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem dengan bantuan Yesua atau Yosua, imam besar. Setelah belasan bulan menetap, orang-orang Yahudi mulai membangun kembali dengan sungguh-sungguh. Tak lama kemudian muncul pertentangan dari musuh-musuh di sekitarnya dan akhirnya pekerjaan itu dihentikan atas perintah Raja Artasasta. Hanya pondasi Bait Suci yang telah selesai. Pondasi itu menunjukkan bahwa Bait Suci yang akan dibangun itu jauh lebih kecil daripada Bait Suci Salomo. Hal ini mengecewakan mereka yang mengingat bangunan sebelumnya. Namun kemudian dengan dorongan dan bantuan Nabi Hagai, Zerubabel memelopori pembangunan Bait Suci kedua itu sampai selesai. Pemimpin keagamaan. Yosua adalah imam besar ketika orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel. Yosua ini berbeda dari Yosua yang menjabat sebagai wakil Musa dan yang memimpin orang-orang Israel ke tanah perjanjian setelah kematian Musa. Yosua sang imam besar adalah putra dari Yosadak. Namanya juga muncul sebagai Yesua dan dalam Nehemia 7 ayat yang ke-7, ia terdaftar sebagai salah satu dari kelompok yang kembali dari Babel. Nabi Hagai juga menyebutkan Yosua sang imam besar. Ketika orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel, mereka mulai membangun rumah mereka sendiri. Tetapi mereka tidak berpikir untuk membangun kembali Bait Suci. Melalui pesan dari Nabi Hagai, Tuhan memanggil Yosua, sang imam besar, dan Zerubabel, sang gubernur, untuk memimpin pembangunan kembali Bait Suci. Pesan Hagai meyakinkan orang-orang dan mereka mulai membangun. Yosua, sang imam besar, adalah pemimpin rohani yang melayani bersama-sama Israel dan menyemangati mereka saat mereka bekerja untuk membangun kembali rumah Tuhan. Menarik, sang imam besar memberi contoh yang baik dengan mendengarkan dan melakukan pesan Tuhan melalui Hagai. Rakyat, bukan hanya 2 orang terkemuka itu, tetapi seluruh umat yang keluar dari pembuangan di Babel dan mereka yang tertinggal saat pembuangan, mereka mendengar dan taat kepada apa yang disampaikan Hagai. Mereka bersatu dan siap melakukan pekerjaan itu.
Bersyukurlah kalau suara kita masih didengar oleh orang lain. Apalagi kalau mereka mau melakukan apa yang kita sampaikan. Yang penting adalah perkataan kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kita menuntun orang lain kepada kebenaran. Kata-kata bijak. Perkataan kita tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menuntun orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, beriku hikmat-Mu supaya perkataanku sesuai dengan firman-Mu, dan bisa menjadi berkat bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap pembahasan seminggu bersama Hagai ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.